Ada sukacita hari ini? Ada. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan yel-yel El Rocky. El Rocky! Siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay! Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, per hari ini kami mengucap syukur. Hari ini kami mau melayani Engkau. Berkati ibadah ini mulai pertengahan hingga akhir bisa lancar. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia. Haleluya. kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk tampil beda. Amin? Amin. Ya? Iya. Ya kan, Lope? Iya, kita harus berani untuk tidak mencontek. Oh iya betul. Juan gimana? Iya,
kita harus berani berkata jujur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Saat iblis meraihku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Kita berani tampil beda karena Tuhan beserta kita. Amin. Yuk, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari tutup mata kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, kiranya melalui persembahan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan memberi. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Mazmur 23. Ya, anak-anak semuanya bersukacita? Puji nama Tuhan. Ada enggak yang tadi sebelum ibadah dimulai sepertinya karena main kemudian jadi terlalu serius atau ada bertengkar dengan teman-temannya? Jangan ya, tetapi sekalipun mungkin anak-anak ada saatnya itu berselisih paham dengan teman-teman, itu pun bukan sesuatu yang buruk. Karena kalau kita kenal semakin dekat, terkadang kita itu juga memang tidak bisa sependapat. Tetapi yang paling penting adalah semua kesalahpahaman harus diselesaikan dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang, kalau kita masih ada masalah dengan teman, selesaikan dulu. Kalau tidak, nanti ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Tuhan tidak suka kalau ada yang sampai kasihnya itu tidak sampai bisa terjadi. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh-sungguh bersuka cita karena setiap minggu saat kami boleh datang ke rumah Tuhan, bersekutu dan bertemu dengan semua keluarga seiman, kami sangat senang, kami sangat bersyukur.
Kami memiliki keluarga di dalam Engkau. Terima kasih hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami juga diberi kesempatan, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami supaya saat kami mendengar firman, kami mengerti apa yang kami dengar. Dan semua yang sudah kami mengerti, kami juga mau untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya jago untuk mendengar, tapi kami juga luar biasa dalam melakukan firman. Kuduskan dan berkati setiap kami. Biarlah kami boleh tenangkan hati kami boleh fokuskan pikiran kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini di minggu yang kedua kita masih ada dalam kitab Bilangan, dan minggu lalu kita sudah membahas melalui Bilangan pasal ke-13. Hari ini kita akan melanjutkannya dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Nah, masih di dalam karakter Yosua, yaitu calon pemimpin yang akan menggantikan Musa. Musa pada saat ini sudah tua anak-anak, dan Tuhan sudah akan memanggil Musa. Nah, maka Yosua ini sudah dipersiapkan oleh Musa. Kemanapun Musa pergi, Yosua mengikuti. Dan saat Musa itu melayani dan naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, Yosua senantiasa setia menunggu di kaki Gunung Sinai itu sampai dengan Bapak Musa turun. Dan dari sinilah maka terjadi suatu pemisahan. Di saat Yosua tidak terus-menerus bergaul dengan bangsa Israel yang kebiasaannya itu bersungut-sungut, selalu sukanya ngomel, selalu sukanya itu hanya ngambek, kemudian juga merengek. Anak-anak tahu bahasa ini? Artinya kalau itu rasa keadaan tidak enak, pengen ini, minta harus dikasih. Adakah anak-anak yang demikian dengan orang tua? Kalau menginginkan sesuatu, kemudian tidak mau disuruh untuk bersabar menunggu. Maunya kalau minta sekarang, harus dapat sekarang. Wow, anak-anak, itu tidak menggambarkan karakter dari seorang anak Tuhan. Kiranya semuanya itu dijauhkan daripada kita. Amin. Nah, maka di dalam kisah Bilangan pasal ke-14, saat Bilangan pasal 13 yang minggu lalu kita sudah baca, 12 dari pengintai sudah pulang mengintai. Mereka membawa contoh dari hasil tanah dari tanah Kanaan. Anggurnya besar-besar. Satu tandan anggur itu yang bawa harus 2 orang. Anak-anak bisa bayangkan, anak-anak kalau ke supermarket menemani orang tua saat melihat buah anggur, kalau diangkat bentuknya hanya segini anak-anak ya, dan anggurnya pun itu hanya kira-kira 1 ruas jari saja. Tetapi tidak demikian dengan anggur dari tanah Kanaan. Dikatakan di kisahnya yang ke pasal 13, saat mereka memotong 1 tandan anggur itu, mereka harus menggandarnya, menyeretnya 2 orang. Artinya buah-buah yang dihasilkan dari tanah Kanaan itu adalah hasil yang luar biasa sekali. Tetapi bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan juga memang orangnya kelihatan mata adalah orang yang kuat. Karena ada bangsa Enak, yaitu keturunan raksasa. Bukan raksasa yang gede sekali atau besar sekali. Enggak anak-anak. Dikatakan keturunan raksasa oleh karena biasanya orang normal tingginya segini, orang keturunan Enak tingginya segini, sehingga disebut sebagai keturunan raksasa. Karena badannya lebih besar. Seperti kalau anak-anak yang masih umur 7 tahun, 8 tahun, masih kecil, masih mungkin ada beberapa yang tingginya belum 100 cm. Sehingga saat anak-anak melihat seorang dewasa, kelihatannya seperti raksasa, besar sekali, tinggi sekali. Demikianlah dengan yang dikatakan dengan bangsa Enak. Nah, maka kita akan masuk dalam
Kisah Bilangan pasal ke-14. Anak-anak sudah membukanya? Kita akan membacanya ya. Anak-anak mengikutinya dengan membaca di dalam hati. Judulnya adalah Pemberontakan Umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai ini itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap bangsa itu, umat itu, mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan menampak berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Sampai di sini anak-anak. Anak-anak sudah membaca dari firman yang baru saja kita baca bersama, bahwa setelah kemudian 12 pengintai itu memberikan laporan kepada Musa dan Harun dan juga kepada seluruh umat Israel, maka apa yang dikatakan oleh 10 pengintai lebih dipercaya oleh bangsa Israel, sehingga mereka mengomel-ngomel, bersungut-sungut, bahkan mereka itu sampai menangis. Kenapa menangis anak-anak? Karena mereka ketakutan. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka hanya mempercayai cerita-cerita yang menakutkan tersebut. Sehingga mereka berkata kepada Musa dan Harun. Mereka menuduh Musa dan Harun. Artinya mereka juga menuduh kepada Tuhan. Mereka bilang, kalau tahu gitu, kenapa kami ini keluar dari Mesir? Lebih baik kami itu di Mesir. Anak-anak semuanya, bukankah kita semua juga tahu saat mereka di Mesir, mereka adalah budak. Mereka itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka melakukan pekerjaan yang begitu berat. Mereka itu kurang makan. Mereka itu tidak mendapatkan suatu kesejahteraan. Tetapi kalau orang itu tidak tahu diri, hanya menerima kebaikan tanpa mau mengerti dan mengenal orang yang memberi kebaikan tersebut, maka itulah yang terjadi seperti bangsa Israel. Sampai-sampai mereka itu mengancam mau melempari Musa dan Harun dengan batu. Dan kemudian mereka bahkan sudah ngomong satu sama lain, "Kalau begitu lebih baik kita pilih satu orang yang jadi pemimpin kita. Yuk kita kembali ke Mesir." Anak-anak, ini sangat menyedihkan sekali untuk kita baca.
karena bangsa Israel itu tidak mencintai Tuhan, Sang Penyelamat mereka. Yosua dan Kaleb begitu sedih. Mereka mengoyakkan baju mereka, tanda bahwa mereka itu berduka. Pada zaman itu, kalau orang berduka sekali, maka mereka mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka sujud di hadapan umat Israel itu dan berkata, "Janganlah memberontak kepada Tuhan yang melindungi bangsa Enak dan semua orang hebat yang menurut kalian itu. Pelindung mereka sudah meninggalkan mereka. Tidak ada Baal di antara mereka. Tidak ada Tuhan di antara mereka. Tetapi Tuhan yang melindungi kita bersama dengan kita." Tetapi orang-orang yang kalau sudah ketakutan, telinganya sudah tertutup anak-anak, sudah tidak mau mendengar lagi. Maka anak-anak semuanya, kiranya anak-anak belajar. Saat engkau kalau takut, kalau mau minta sesuatu dan hanya maunya diturutin, maka saat ada nasihat, saat ada perkataan yang baik, meminta kita untuk diam dan tenang, kita sudah tidak bisa mendengar. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Sekali lagi, terlihatlah perbedaan. Orang yang terus-menerus merenungi dan hidup di dalam firman, dan orang-orang yang tidak hidup di dalam firman. Yosua berbeda. Yosua adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Nah, maka kita akan buka di dalam Bilangan 27. Ini menceritakan tentang Yosua. Bilangan pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-15 dan ke-23. Judulnya adalah Yosua mengganti Musa. Ayatnya yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya." Maka ayat yang ke-23 dikatakan, lalu ia di sini adalah Musa, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Anak-anak semuanya, Tuhan melihat bahwa Yosua ini adalah seorang yang penuh roh. Artinya Yosua ini adalah seorang yang dalam hati dan pikirannya senantiasa ingat terus dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, saat kematian Musa sudah semakin dekat, Tuhan yang memilih sendiri Yosua sebagai pengganti Musa. Dikatakan, biarlah Musa meletakkan tangannya atas Yosua. Artinya dia berdoa untuk Yosua di hadapan Tuhan. Sehingga Yosua bisa memimpin umat Israel yang begitu banyak untuk keluar dan masuk. Masuk dan keluar. Artinya dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, apa yang diperintahkan oleh Yosua yang kemudian akan menjadi pemimpin mereka, itu haruslah mereka lakukan. Oleh karena Yosua senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak semuanya, engkau ini adalah Yosua muda. Engkau haruslah menjadi anak yang penuh dengan roh, sehingga Tuhan melihat bahwa anak-anak yang setiap saat mendengarkan firman Tuhan, merenunginya, berdoa kepada Tuhan, maka dimanapun anak-anak berada, anak-anak akan senantiasa mewakili Tuhan.
Engkau bukan akan menjadi anak yang ikut-ikutan nakal. Engkau bukan anak yang hanya akan menjadi pengikut, followers. Apa yang kelihatannya banyak diikutin, sekalipun itu jelek atau jahat, anak-anak tidak tahu karena hanya itu banyak orang yang bermain permainan itu. Game yang sekarang lagi terkenal, game yang ini nih. Padahal game tersebut adalah game yang berbahaya sekali. Atau, kamu sudah nonton belum film horor ini? Seru loh. Tapi kayaknya aku tidak boleh nonton film horor. Ketinggalan zaman. Kalau kamu nggak nonton film ini, nanti kalau yang lain-lain lagi cerita, kamu nggak tahu loh. Sehingga anak-anak, aku nggak mau ketinggalan nanti cerita. Nanti kalau orang-orang lagi cerita, aku nggak bisa ikut cerita. Ya udah deh, aku nonton. Sekalipun itu tontonan yang seharusnya tidak boleh ditonton oleh anak-anak Tuhan. Maka anak-anak semuanya, hari ini engkau harus mengerti, banyaknya orang, banyaknya teman bukan berarti harus kita ikutin. Bangsa Israel banyak sekali. Yosua dan Kaleb hanya 2 orang. Tetapi Yosua mengerti bahwa apa yang dia tahu, yang dia pegang, yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Mengapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekalipun 10 orang melihat hal-hal yang menghasilkan ketakutan, Yosua tidak takut. Mengapa? Karena dia percaya dan kenal dengan Tuhan yang dia sembah. Anak-anak semuanya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh roh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar cerita semata. Firman Tuhan adalah menceritakan mengenai Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mau kenal Tuhan, hanya bisa melalui firman. Maka hari ini, biarlah karakter Yosua, yang artinya namanya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Artinya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan apa yang dikatakan teman, bukan dengan apa yang dilakukan oleh teman, tapi apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengerti bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu, sehingga roh-Mu ada di dalam kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, merenunginya, dan mau melakukannya. Kiranya Tuhan menolong, sehingga kemanapun anak-anak pergi, dimanapun nanti anak-anak akan berada, semua anak-anak yang ada di dalam firman senantiasa mampu melakukan firman, sehingga kami bisa mengerti Tuhan yang di dalam kami, itulah penuntun kami, itulah yang melindungi kami. Maka kami tidak akan mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini, oleh apa yang disebut hanya sebagai tren semata, apa yang harus dikatakan kami ikut nonton, kami ikut main. Enggak, kami punya roh yang berbeda. Oleh karena kami adalah anak-anak terang, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah semua yang didengar itu juga akan mampu dilakukan dalam kehidupan anak-anak semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, pada minggu ini pedang roh kita akan ambil dari Bilangan 14. Kita kembali pada Bilangan 14. Dan ayatnya adalah ayat yang keberapa ini? Tunggu sebentar ya. Oke, ayatnya yang ke-7. Kalau minggu lalu anak-anak memiliki pedang roh ayat ke-8 dan 9, hari ini anak-anak memiliki pedang roh ayat yang ke-7. Yaitu dikatakan demikian. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, ingat ya,
pedang roh yang minggu lalu ayat yang ke-8 dan 9. Maka pada minggu ini pedang roh adalah pada ayat yang ke-7. Sehingga nanti saat anak-anak melafalkannya, anak-anak akan menjadi semakin mengerti ayat 7, 8, dan 9. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Kita akan kembali memuji Tuhan. Signal. Haleluya. I'm reading my Bible, and it is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to earth and gave His best. Without a doubt, best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how to say yes, you have Him down to earth and give His best. Never, and you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, ibadah kita adalah ibadah yang luar biasa. Mengapa? Bukan karena hanya sekedar meriah, bukan hanya sekedar anak-anak senang bertemu dengan teman-teman yang lainnya, tetapi ibadah kita adalah ibadah yang luar biasa oleh karena Tuhan Allah kita yang hidup itu hadir di tengah-tengah kita. Anak-anak sudah merenungkan firman Tuhan, sudah berkumpul di dalam kelas masing-masing dan men-sharingkan firman Tuhan, maka kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak bangkit berdiri semuanya. Engkau yang ada di gereja maupun di rumah, semuanya harus bangkit berdiri. Kemudian angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan indah bersama dengan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy